you looking for? It's me, the LP. It's a style. Latar belakang berdirinya Kerajaan Aceh Darussalam adalah adanya keinginan untuk menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di wilayah Aceh yang sebelumnya bersaing untuk menguasai jalur perdagangan. Hal ini dipicu oleh kehadiran kekuatan Eropa di Malaka dan perluasan pengaruh Portugis di kawasan. Sultan Ali Mughayat Shah, pendiri Kerajaan Aceh, berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan tersebut dan membentuk Kerajaan Aceh sebagai pusat kekuatan politik dan ekonomi. Lebih detailnya, perkembangan kerajaan-kerajaan kecil sebelum berdirinya Kerajaan Aceh. Wilayah Aceh terdiri dari beberapa kerajaan kecil seperti Pasai, Aru, Lamuri, dan lainnya, yang masing-masing memiliki kekuasaan terbatas. Mencuatnya persaingan, kerajaan-kerajaan kecil ini bersaing untuk menguasai jalur perdagangan rempah-rempah, seperti lada, pala, dan cengkeh, yang merupakan sumber kekayaan di wilayah tersebut. Kedatangan Portugis di Malaka pada abad ke-16 dan upaya mereka untuk menguasai jalur perdagangan memicu keinginan untuk membentuk kerajaan yang lebih kuat di Aceh untuk mempertahankan diri dan menguasai jalur perdagangan. Penyatuan kerajaan-kerajaan kecil. Sultan Ali Mughayat Shah dengan kemampuan politik dan militernya berhasil menyatukan kerajaan-kerajaan kecil tersebut di bawah naungan Kerajaan Aceh. Kehidupan sosial Kerajaan Aceh. 1. Struktur masyarakat. Kerajaan Aceh memiliki struktur masyarakat yang hierarkis, dengan sultan sebagai pemimpin tertinggi. Di bawahnya ada para bangsawan, ulama, pedagang, dan rakyat jelata. 2. Peran ulama. Ulama memiliki peran penting dalam masyarakat Aceh, tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai penasihat sultan dan pendidik masyarakat. 3. Pendidikan. Pendidikan di Kerajaan Aceh sangat dihargai, dengan banyaknya daya atau sekolah agama yang menyediakan pendidikan agama dan ilmu pengetahuan. Kehidupan ekonomi Kerajaan Aceh. 1. Perdagangan. Aceh menjadi pusat perdagangan penting di Asia Tenggara. Posisinya strategis di jalur perdagangan antar India, Cina, dan Eropa. 2. Sumber daya alam. Wilayah Aceh kaya akan sumber daya alam, termasuk lada, emas, dan hasil laut. Kekayaan alam ini menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan. 3. Pelabuhan. Pelabuhan-pelabuhan di Aceh seperti Pelabuhan Banda Aceh dan pelabuhan lainnya menjadi pusat aktivitas perdagangan. 4. Hubungan internasional. Kerajaan Aceh menjalin hubungan perdagangan dengan negara lain, termasuk dengan pedagang Arab, India, Cina, dan Eropa. Selanjutnya, aspek kehidupan di bidang budaya. Yang pertama, Islam. Kerajaan Aceh memiliki budaya Islam yang kuat. Sultan Aceh berperan sebagai pemimpin agama dan politik. Yang kedua, sastra. Kerajaan Aceh memiliki tradisi sastra yang kaya, termasuk puisi dan prosa. Yang ketiga, arsitektur. Kerajaan Aceh memiliki arsitektur yang unik, termasuk Masjid Baitur Rahman yang menjadi simbol kebanggaan Aceh. Yang keempat, tradisi. Kerajaan Aceh memiliki tradisi yang kaya, termasuk tradisi pernikahan, upacara adat, dan festival. Dan yang seterusnya, warisan Kerajaan Aceh Darussalam. Yang pertama, Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman adalah salah satu warisan Kerajaan Aceh yang paling terkenal. Yang kedua, sastra Aceh. Sastra Aceh masih dipelajari dan dilestarikan hingga hari ini. Yang ketiga, budaya Islam. Budaya Islam yang kuat di Aceh masih menjadi bagian penting dari identitas Aceh. Kerajaan Aceh memiliki sejarah yang kaya dan kompleks, dan warisannya masih dapat dilihat hingga hari ini. Puncak kejayaan di masa Sultan Iskandar Muda.
Kerajaan Aceh mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Iskandar Muda yang dikenal sebagai penguasa bijaksana, pengatur militer yang andal, dan pendukung perkembangan ilmu pengetahuan serta seni. Pentingnya jalur perdagangan, Kerajaan Aceh menjadi salah satu pelabuhan terpenting di jalur perdagangan rempah-rempah yang menjadi salah satu faktor penting dalam perkembangan dan kejayaan kerajaan ini. Kemudian, faktor kemunduran Kerajaan Aceh. Yang pertama, disebabkan oleh perebutan kekuasaan. A. Setelah Sultan Iskandar Muda wafat pada 1636, terjadi konflik internal di kalangan bangsawan. B. Konflik internal terjadi hingga Sultan Mahmud Syah naik tahta pada 1870. C. Terjadinya perang saudara. Kemudian yang kedua, invasi Belanda. A. Belanda ingin menguasai Pulau Sumatera. B. Kesultanan Aceh memperparah permasalahan di dalamnya. C. Jatuhnya wilayah Minangkabau, Siak, Tiku, Tapanuli, Mandailing, Deli, Barus, serta Bengkulu ke pangkuan penjajahan Belanda. Kemudian yang ketiga disebabkan oleh perpecahan internal. A. Antara kaum birokrat atau bangsawan kerajaan dengan kaum agama. B. Permusuhan antara kaum ulama penganut ajaran Syamsuddin As-Sumatrani dan penganut ajaran Nuruddin Ar-Raniri. Kemudian daerah-daerah Pada tahun 1528, Kesultanan Aceh mengadakan persiapan untuk menyerang Portugis yang ada di Malaka. Tetapi tidak jadi karena Sultan Ali Mughayat Shah wafat dan dimakamkan di kandang Banda Aceh. Sultan Ali Mughayat Shah kemudian digantikan oleh Sultan Salahuddin. Kemudian Sultan Salahuddin digantikan oleh Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, dilakukan usaha-usaha mengembangkan kekuatan angkatan perang, perdagangan, dan mengadakan hubungan internasional dengan kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti Turki, Abysinia, dan Mesir. Pada tahun 1563, Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar mengirimkan utusan ke Konstantinopel guna meminta bantuan untuk melawan Portugis. Kesultanan Aceh mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, Aceh mengalami kemajuan, seperti disusunnya suatu undang-undang tentang tata pemerintahan yang disebut Adat Makuta Alam. Kemudian perlawanan Kerajaan Aceh kepada Portugis. Latar belakangnya yang pertama, kedatangan Portugis di Malaka pada tahun 1511. Jatuhnya Malaka, pusat perdagangan penting di Selat Malaka, ke tangan Portugis pada tahun 1511 menjadi titik awal ketegangan. Aceh yang juga mengandalkan Selat Malaka sebagai jalur perdagangan utama merasa kepentingannya terancam. Kemudian persaingan ekonomi. Portugis berambisi memonopoli perdagangan rempah-rempah yang kaya di wilayah Nusantara. Hal ini bertentangan dengan kepentingan Aceh yang ingin mempertahankan peran aktifnya dalam perdagangan internasional. Kemudian blokade dan agresi Portugis. Portugis melakukan blokade perdagangan terhadap Aceh dan menangkap kapal-kapal dagang Aceh, semakin memicu kemarahan dan perlawanan dari pihak Aceh. Kemudian, serangan awal Aceh ke Malaka pada tahun 1537. Di bawah kepemimpinan Sultan Alauddin Al-Qahar, Aceh melancarkan serangan pertamanya ke Malaka untuk mengusir Portugis namun gagal. Kemudian bantuan dari Kekaisaran Ottoman. Aceh menjalin hubungan diplomatik dan militer dengan Kekaisaran Ottoman. Bantuan berupa persenjataan, tentara dan ahli militer dari Turki meningkatkan kekuatan Aceh secara signifikan. Kemudian puncak perlawanan di bawah Sultan Iskandar Muda. Masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda merupakan periode kejayaan Aceh sekaligus puncak perlawanan terhadap Portugis. Ia memperkuat armada laut Aceh dengan kapal-kapal besar dan prajurit yang tangguh, serta melakukan beberapa kali serangan besar ke Malaka pada tahun 1615 dan 1629. Meskipun Malaka tidak berhasil direbut, serangan-serangan ini sangat merepotkan Portugis. Yang terakhir, kemunduran Portugis. Seiring waktu, kekuatan Portugis di Asia Tenggara melemah akibat persaingan dengan kekuatan Eropa lain seperti Belanda dan Inggris. Selanjutnya, perlawanan Kerajaan Aceh kepada Belanda. Latar belakangnya,
Keberadaan Kerajaan Aceh yang merdeka pada abad ke-19, Kesultanan Aceh Darussalam merupakan sebuah kerajaan Islam yang kuat dan independen di ujung utara Pulau Sumatera. Aceh memiliki hubungan dagang yang luas dan sumber daya alam yang menarik, terutama lada. Kemudian ambisi kolonial Belanda. Belanda yang telah menguasai sebagian besar wilayah Nusantara, yaitu Hindia Belanda, berambisi untuk memperluas kekuasaannya ke seluruh Sumatera, termasuk Aceh. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler menyerang Aceh dan menduduki sebagian besar wilayah pesisir. Kemudian perlawanan rakyat Aceh kepada Belanda. Rakyat Aceh yang dipimpin oleh para ulebalang, ulama dan tokoh-tokoh perlawanan seperti Teku Cikditiro, Panglima Polim, dan Teku Umar memberikan perlawanan sengit. Meskipun Belanda berhasil menduduki beberapa wilayah, perlawanan rakyat Aceh tetap berlanjut dengan berbagai strategi seperti pertempuran gerilya dan pembentukan jaringan intelijen. Beberapa tokoh perlawanan seperti Teku Umar, Cut Nyadin, dan Cut Nyak Mutia berhasil ditangkap dan diasingkan oleh Belanda. Setelah Cut Nyadin dan Pang Nanggru gugur, perlawanan rakyat Aceh mulai mereda dan perang secara resmi berakhir pada tahun 1910.